Yang namanya usaha jatuh bangun itu namanya juga perjuangan hidup. Ketika mau buka usaha itu terlalu banyak berpikir dan belum memulai. Jadilah seperti orang bodoh, tanpa berpikir tapi memulai. Jadi memulainya berjalan sambil berpikir, itulah orang-orang bodoh. Jadi sukses kebanyakan. Yang berpendidikannya rendah, jangan putus asa dari pendidikan rendah. Karena pendidikan rendah itu bukan jaminan untuk menuju kesuksesan. Intinya, faktor utamanya kita bisa membaca, bisa menulis, kita bisa jadi orang sukses. Ini apanya? Ini adonannya. Adonan? Ya, adonannya. Oh, jadi pakai tepung digorengnya? Ya, pakai tepung, biasa tepung beras sama tepung terigu. Ya, begitu. Sebenarnya sih kalau adonan simple gitu ya. Ya. Berarti sama aja lah kayak sama aja. Biasa ya. Ya. Kadang yang ngebedain itu caranya. Caranya. Tapi caranya saya kasih tahu di sini. Ya, harus panas dulu minyaknya. Jadi panasnya maksimal. Ya. Jadi kalau pakai derajat itu 150 derajat. Ya, baru tuh ngegoreng udah siap. Jadi ini cuma terigu sama tepung beras, pakai garam lah buat perasa. Ya. Pakai gula juga bang ya? Pakai gula buat agak manisan gitu. Ini warnanya kok kuning gini bang? Kalau kuning saya pakai kunyit. Oh. Kunyit, ya biar. Harum ya? Yang pertama kalau orang itu lihat supaya menarik dari segi warna. Iya, benar-benar. Kalau warna putih kan orang ngelihat dari jauh itu kurang tertarik. Iya. Kalau aroma saya pakainya pakai vanili tuh pengharum. Ya. Ini caranya 2 kali ngegoreng, Pak. Oh, 2 kali goreng. Ya. 2 kali ngegoreng supaya crispy lah. Biar crispy itu ya. 2 kali goreng ya. 2 kali supaya crispy, keringnya cukup. Kalau yang pertama ini bang gorengnya pakai tepung ini juga atau gimana? Masih tepung ini om. Oh, cuma seadonan. Iya, setengah mateng. Baru digoreng lagi. Iya. Biasanya kalau yang pertama gorengnya berapa menit bang? Kalau itu sih masalah menit saya ya antara 10 menitan lah. Tapi kalau ngegoreng biasa ya main feeling aja lah. Kalau sekiranya udah mateng ya angkat lah. Oh gitu. Berarti gorengan yang pertama mah asal nempel aja tepungnya ya? Iya, setengah mateng lah. Setengah mateng baru diangkat. Nah, tirisin langsung digoreng lagi. Selama saya usaha selama 2 tahun, alhamdulillah lah saya udah bikin apa namanya rumah gitu, sedikit walaupun nggak megah juga, udah bisa nyekolahin adik SMA, kuliah, sekarang kuliah. Satunya potong 4, kalau yang besar dipotong 4. iya, kalau yang gede potong 5 bisa 6. Harganya ini 2000-an. 2000. Satunya ya 2000-an. Gede-gede bang ya, pas yang panjang. Ya gede-gede lah. Sekilonya berapa nih bang kalau pisang tanduk kayak gini? Ini sekilonya 6.000. 6.000? Ya, ada yang 6.000, ada yang 6,5, ada yang 7.000, tergantung dari ukuran pisangnya. Kalau yang bagus-bagus itu ada yang 7.000 per kilo, ada yang 8.000. Ya, kalau saya buat jualan mungkin dicampur lah gitu. Yang harga 6.000 sama 7.000 per kilonya. Ada lagi yang jualan dari diturui itu, satu turuinya ada yang 50.000, 40.000, ada yang 35 juga ada, cuman itu kecil. Ukuran kecil, tapi saya enggak pakai yang ukuran kecil. Saya pisangnya di sini pakai 4 jenis. Oh, apa aja tuh? Yang pertama yaitu pisang kepok, pisang tanduk, pisang uli, sama pisang siem. Oh, pisang siem. Ya, ya. Nah, berhubung sekarang nggak ada, belum dikirim lagi, ini saya ngegoreng pisang tanduk dulu lah. Ya, karena udah habis stok. Karena dikirimnya seminggu sekali dari Sukabumi. Dari Sukabumi ya? Sukabumi, Jampang. Ya, kalau pisang tanduk ciri khasnya dari Sukabumi. Bisa berapa kilo bang?
sekali ya ada, kalau saya sih nggak di kilo, hitungan kadang 6 Tandan. ya 6 tandan, 8 tandan. Kalau satu Sabtu Minggu itu bisa sampai 15 sampai 18 tandan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjuandi. Saya tinggal di Gadog. Saya jualan di Cimande Talang 2 ya. Cimande Talang 2, patokannya pertigaan pangkalan ojek. Jadi di sini jualan bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Ya, awalannya saya dulu kan seiringnya susah, sekarang lapangan pekerjaan. Ya, saya kemarin ke sini ngelamar kepada orang itu susah diterimanya. Kalau ijazah saya SMA. Nah, di situ kan saya ya lihat channel YouTube aja dari yang lain gitu, inspirasi ya. Awalnya sih saya dulu coba-coba, nyoba-nyoba. Ya, setelah bertahap gitu kan, wah bertambah ya udah aja saya jalanin. Ya, saya jalanin, alhamdulillah sampai sekarang pelanggan saya udah banyak. Sampai sekarang ya alhamdulillah lah masih bertahan gitu. Dulu saya pernah kerja di orang Lewiliang, kerja kelapa parut. Ya, bikin santan kelapa parut selama 5 tahun. Saya nggak ada perubahan, ya mungkin saya resign, berhenti. Saya ngelamar kerja ke yang lain susah, ya disitulah saya lihat channel. Awalnya nyoba-nyoba, ya alhamdulillah sampai sekarang. Ya saya nyoba aja dulu lah, dari hal kecil dulu, nggak modal besar-besaran. Karena saya nggak terlalu ambisi langsung modal gede-gedean, nggak. Ya tapi alhamdulillah sekarang agak kelihatan majulah. Dulu saya awal buka gorengan seperti pisang tanduk crispy yang lain-lain ya, itu saya dapat uang kisaran 50.000. 50.000. Iya. Awal buka saya ngerintis 50.000. Hari kedua 58.000. Uangnya tuh. Iya. Ya terus saya jalanin aja bertahap. Dari 58 ke 60, 80.000. Terus bertambah ya, mungkin saya jalanin aja terus sampai alhamdulillah ada peningkatan ya. Kalau rata-rata itu kisaran di angka 900, 800. Tanpa kecuali Sabtu Minggu mungkin ya. Sabtu Minggu bisa lebih lah. Ya awal-awalnya sih saya nggak nyangka, dulu kan nyoba-nyoba dulu lah, intinya itu saya nyobain aja dulu, nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi saya yakin dari hati ya pasti ini peluang besar karena sedikit saingannya lah, intinya itu. Yang pertama itu saya jualan, intinya yang nggak banyak orang jual saya harus jualan begitu. Yang penting digarisbawahi cita rasa bikinan kita itu memanjakan lidah orang lah. Insya Allah itu kalau jualan yang penting nomor satunya rasa. Jangan sampai ngecewain lidah orang-orang. Insya Allah orang pertama kali beli pasti balik lagi. Yang namanya usaha itu kan biasalah, ada turun naiknya. Kalau ada rame-rame, kalau ada sedang-sedang, kalau lagi nggak ada. Ya intinya kita yakin buka usaha itu jalanin sedikit demi sedikit, semua itu step by step, nggak ada yang instan langsung rame. Ya tanpa kecuali kita nerusin yang lain baru. Ini kan ngerintis. Ya intinya kita modal yakin, jangan setengah-setengah intinya. Insya Allah ada jalannya. Kalau menurut saya modal itu nggak harus besar. Semua itu yang berjalan dengan lancar itu sebenarnya dari kecil. Dari kecil dulu kita pelajari dulu, karena kebanyakan orang yang stres, yang frustasi, dia itu karena melawan hawa nafsu. Dia itu langsung kisaran misalnya modal di atas 10 juta atau 15 juta, 20 juta, tidak berjalan 2 bulan, 3 bulan udah rugi atau gimana. Nah di situ orang-orang sampai mentalnya nggak ada lagi, disebutnya trauma. Nah
Intinya kepada kawan-kawan yang ingin buka usaha itu berawal dari kecil dulu, pelajari dulu. Ketika sedikit-sedikit itu kesalahan kita ketahuan, nah baru di situ. Kalau sudah kelihatan usaha kita bertambah maju, nah baru itu kita nambah modal lagi, nambah modal. Insya Allah semua itu berawal dari kecil. Orang-orang sukses itu berawal dari kecil, bukan dari langsung nominal besar. Masalah modal itu bukan jaminan, harus dirintis dari kecil dulu, jangan langsung modal besar-besaran. Jadi intinya kita kalau mau buka usaha sesuai isi kantong, begitu. Isi kantong, banyak-banyakin sharing yang udah berpengalaman. Intinya itu kalau nggak mau jatuh. Saya sih intinya begini ya, saya pengen ngerintis usaha itu di masa muda, supaya suatu saat di masa tua saya ntar saya tinggal tumpang kaki begitu, tinggal enaknya. Jadilah harus dari muda sih menurut saya. Iya, menurut saya harus dari muda ngerintis satu perusahaan itu. Yang penting kita harus yakin, intinya itu. Yang namanya kalau kita gengsi, males-malesan, kita bakal ketinggalan zaman sekarang. Jualan sambil bersedekah itu seperti kita menanam pohon cabai, dikasih pupuk, itu akan lebat buahnya, tidak akan habis.